Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi. Di awal video ini, Mimin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu, dikarenakan slide gambar komik dalam video ini terkadang akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Namun Mimin berharap kalian bisa tetap terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Suara lemah Linhu memudar, dan dia jatuh ke tanah lagi. Kali ini, dia tidak bangun. Seorang petarung dan pengusaha terkenal, orang kepercayaan dan murid Lei Qianjue akhirnya dikalahkan. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang dan bertanya dengan ringan. Apakah masih ada orang yang ingin menantangku? Arena turnamen itu tiba-tiba menjadi sepi. Para penonton dan pengusaha sama-sama tetap diam. Chen Fan telah menarik karpet dari bawah semua orang dengan mengalahkan Lin Hu dalam waktu kurang dari 10 menit. Betapapun hebat dan kuatnya Lin Hu, dia tidak sebanding dengan kemampuan seperti Chen Fan. Semua yang hadir seolah-olah sepakat akan satu hal. Kekuatan Chen Fan bukan milik manusia. Xin Zong terduduk lemas di kursinya, dan keputusasaan tertulis di wajahnya. Jika Master Chen mampu mengalahkan juara, dia bisa mendominasi panggung untuk sisa acara. Nona Lu kaget dengan perkembangan itu. Ini adalah pertama kalinya dia salah menilai kekuatan seorang petarung. Dia merasa malu karena rabun pada awal pertandingan. Senyum lebar pecah di wajah Zhou Tianhao. Dia tidak merasa begitu lega untuk waktu yang lama. Hahaha. Master Chen menang. Master Chen menang. Chen Fan berdiri dengan acuh tak acuh di atas panggung, sementara para penonton terpana oleh perkembangan itu. Bagi hadirin, Lin Hu adalah taipan seni bela diri terkenal yang memiliki gelar agung. Dia adalah harimau Alaska, murid Grand Master Sekte Hong, dan dia juga dihormati sebagai pakar kekuatan internal. Namun, Chen Fan telah mengalahkannya seperti merma serangga. Setelah Chen Fan mencapai tubuh tulang giok, dia bisa menggunakan 7 dari 36 formasi bela diri yang ia pelajari. Lebih dari cukup bahkan untuk berurusan dengan Lei Qianjue. Chen Fan mengamati kerumunan dan memperhatikan bahwa semua pengusaha, kecuali Xin Zong di peron telah menundukkan kepala mereka dan tidak berani menahan pandangannya. Wajah Xin Zong pucat, dia menyeringai jelek pada Chen Fan dan berkata, Master Chen, bisakah kau mengampuni nyawaku? Bagaimana menurutmu? Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang dan mengambil langkah ke depan. Dalam sekejap, Chen Fan telah menerbangkan dirinya ke tepi platform, di belakang Xin Zong. Saya telah mengampuni nyawamu terakhir kali kita bertemu di Chuzhou. Sekarang, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang harus saya lakukan dengan Anda? Xin Zong yang kaget segera berbalik dan gemetar ketika melihat Chen Fan beringsut lebih dekat ke arahnya. Akhirnya, dia mengeluarkan pistol dan mengerahkannya ke kepala Chen Fan. Jangan mendekat. Aku akan menembakmu, kata Xin Zong sambil meraih pistol dari belakang punggungnya. Oh ya. Lakukan. Chen Fan tidak berhenti mendekat. Aku akan menembakmu. Saya akan. Tangan Xin Zong bergetar, dan begitu juga suaranya. Tiba-tiba, Chen Fan berteriak pada Xin Zong. Lakukan. Bam. Xin Zong terkejut dan dia secara tidak sengaja menarik pelatuknya. Terkejut dengan pergantian peristiwa, semua orang melihat Chen Fan untuk melihat apakah dia terluka. Namun, mereka tidak akan pernah melupakan adegan yang mereka lihat selanjutnya seolah-olah itu tato yang diukir di benak mereka. Mereka melihat Chen Fan ditutupi dengan cahaya keemasan redup, dan meskipun peluru menghantam lapisan energi emas, itu tidak dapat menembus penghalang. Sebaliknya, energi elastis dalam peluru menyebabkan riak pada perisai energi. Bahkan pistol tidak bisa melukainya. Mereka yang masih memiliki sepotong harapan bahwa mereka bisa mengalahkan Chen Fan menggunakan senjata modern akhirnya menyerah. Paman keempat berkata perlahan, bodoh. Seorang master transenden tidak akan takut pada senjata. Chen Fan menyingkirkan peluru yang bersarang di energi penghalang dan berkata dengan ringan. Beraninya kau. Dulu aku membiarkanmu hidup,
sekarang, tidak lagi. Tidak, itu kecelakaan. Wajah Xin Zong berkerut karena ketakutan saat dia memohon Chen Fan untuk hidupnya. Chen Fan menggerakkan salah satu lengannya dan melemparkan peluru ke arah Xin Zong. Peluru itu mendarat tepat di kepala Xin Zong, seperti palu yang memberikan pukulan mematikan kepada seekor sapi. Xin Zong pun langsung jatuh tersungkur, tewas seketika itu juga. Tidak ada satupun yang hadir berani bereaksi. Mereka semua menyadari bahwa nasib Xin Zong sudah ditentukan sejak Lin Wu telah dikalahkan. Melihat hal itu, Master Wu tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Dia menjatuhkan kedua lututnya di depan Chen Fan dan memohon, "Tolong, Master Chen. Ampuni aku." Chen Fan bahkan tidak melayaninya dengan lirikan. Dia lalu memandang pengusaha yang lainnya. Mengetahui mereka tidak bisa lagi menghindari mengakui kekuatan Chen Fan, mereka dengan enggan menahan tatapan Chen Fan. Akhirnya, Sua memecah kesunyian. Dia berdiri dan memberi hormat kepada Chen Fan, "Terima kasih banyak, Master Chen. Mulai hari ini, Jiang Bei akan mengikuti kepemimpinanmu. Kami akan mematuhimu tanpa ragu." Setelah Sua menyelesaikan kata-katanya, pria botak Liu langsung berteriak. "Hormat kepadamu, Master Chen! Master Chen, Master Chen, Master Chen!" Satu demi satu, para tokoh di panggung berdiri dan bergabung dengan seruan dari hadirin. Mereka tidak ragu dengan usulan Suao untuk membiarkan Chen Fan menjadi pemimpin mereka. Melihat semua taipan yang kuat membungkuk kepada seorang pemuda, para penonton di bawah platform yakin bahwa mulai sekarang, hanya akan ada satu tokoh dominan di wilayah Jiang Bei, dan namanya adalah Chen Fan. Dia adalah pria sejati. Banyak orang mendengar suara yang sama di benak mereka. Setelah acara turnamen tersebut usai, penonton pun pergi meninggalkan panggung untuk pulang. Chen Fan dan para taipan melanjutkan pertemuan mereka di Villa Gunung Yunwu, di rumah yang telah diberikan oleh Pak Tua Wei kepada Chen Fan. Di ruang pertemuan di dalam villa, para taipan tersebut duduk berkumpul di hadapan Chen Fan yang telah duduk di kursi utama. Master Wu duduk berlutut di hadapan Chen Fan. Ia telah menawarkan artefak sejati yang dimiliki sektenya kepada Chen Fan sebagai ganti nyawanya. Sebuah batu kristal berwarna keabuan, yang dipenuhi dengan energi yin tampak berada di tangan Chen Fan. Master Wu menceritakan, bahwa batu kristal tersebut dihasilkan di kolam naga yin, di tempat di mana sektenya berada. "Baiklah, aku akan membiarkanmu hidup dengan imbalan sepotong informasi ini." Chen Fan memandang kristal abu-abu di antara jari-jarinya dan tersenyum. "Tadinya aku khawatir aku tidak akan pernah bisa menyelesaikan susunan sihir gunung berkabut. Tetapi lihat apa yang aku temukan." Hahaha, Chen Fan tertawa senang dalam batinnya. Kristal yin itu sempurna untuk menggantikan batuan laut dalam dan kayu apung pinus di susunan sihir gunung berkabut. Dengan kristal ini, Chen Fan akan bisa menyelesaikan susunan sihir dan mempercepat kemajuannya menuju tahap pencerahan ethereal. Begitu Chen Fan mencapai pencerahan ethereal, dia seharusnya bisa berhadapan dengan para master transenden di dunia dengan mudah. Saat itu dan hanya kemudian, Chen Fan akan memiliki kemampuan untuk melindungi orang-orang yang dicintainya dari bahaya. Chen Fan lalu memandang ke kejauhan dengan mata berbinar. Orang mungkin bertanya, apakah pencerahan ethereal itu? Meskipun sifat pastinya berbelit-belit, namun tujuannya jelas, untuk membuka kunci pencerahan immortal. Jadi, sekte Anda terletak di Provinsi Zhongzhou di kota Dongdu? Chen Fan kemudian bertanya pada Master Wu. Ya, Master Wu mengangguk dengan penuh semangat. "Baiklah. Setelah aku menyelesaikan urusanku di kota Chuzhou, kita akan pergi ke sana," ujar Chen Fan memberi perintah. Malam berikutnya, di kota Chuzhou, Gunung Yunwu. Jiang Churan berjalan menuju Chen Fan, sementara yang terakhir berdiri di dekat tebing dengan tangannya yang terhubung di belakang. Dia melihat ke kejauhan di mana awan terbentang melintasi pemandangan. Dia berhenti sejenak dan kemudian bertanya, "Mengapa kamu ingin melihat saya?" "Saya ingin kamu tahu bahwa saya akan meninggalkan kota Chuzhou untuk sementara waktu. Saya ingin kamu menyampaikan pesan kepada Bibi Tang," kata Chen Fan ringan. "Kamu pergi?" Jiang Churan terkejut. Dia mengajukan pertanyaan, "Kemana? Untuk berapa lama?" "Saya akan ke Provinsi Zhongzhou, ke kota Dongdu. Selama 3 atau 4 bulan. Kata Chen Fan. Jiang Churan merasa terkejut di dalam dirinya, dengan ekspresi sedikit melembut, ia mencoba memperingatkan Chen Fan.
Jangan pergi Chen Fan. Jangan bodoh. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku harus. Aku punya alasan. Setelah itu, dia menyerahkan kunci ke Jiang Churan. Ini adalah kunci rumah besar di puncak gunung. Aku tahu Bibi Tang selalu bermimpi tinggal di rumah itu. Itu akan menjadi miliknya selama aku pergi. Aku mengatakan aku akan mendapatkan baginya salah satu rumah besar ini, dan aku selalu menepati janjiku. Chen Fan berbalik lalu melangkah pergi. Chen Fan! Jangan pergi! Jiang Churan berteriak pada Chen Fan. Melihat Chen Fan terus mengabaikannya, dia menghentakkan kakinya ke tanah dengan frustrasi. Dia melihat kunci dan kemudian mengutuk. Apakah kamu masih mencoba untuk menipu saya? Pecundang. Namun, dia berhenti dengan kunci di tangannya untuk sementara waktu, ragu-ragu. Setelah banyak perenungan, Jiang Churan pun menyerah sambil menghela nafas. Ia lalu menyimpan kunci itu dan kembali menuruni gunung. Begitu Chen Fan mencapai di ujung jalan gunung, dia membuka pintu sebuah Mercedes hitam dan masuk. Master Wu sudah menunggunya di dalam mobil. Dia bertanya dengan hormat. Master Chen, apakah kita akan ke kota Dongbu sekarang? Sebelumnya, Chen Fan sudah mengucapkan selamat tinggal dengan Jiang Tanqiu dan Wei Ziqing sebelum dia datang untuk berbicara dengan Jiang Churan. Dia juga telah meminta Pak Tuasien untuk menghubungi sekolah dan meminta liburan panjang atas namanya. Tidak sekarang, ada tempat yang saya butuhkan sebelum kita pergi. Chen Fan menjawab Master Wu sambil menyipitkan matanya dan berkata dengan sedih. Tak lama, mereka tiba di depan gerbang masuk sekolah bahasa asing di kota Jingling. Chen Fan turun dari mobil dan berjalan ke pohon besar di samping pintu masuk. Dia berdiri dan memperhatikan anak laki-laki dan perempuan keluar dari sekolah. Mereka semua seusianya, bersemangat dan diberkati dengan masa depan yang cerah. Setelah beberapa saat, seorang gadis anggun dan elegan berjalan melewati gerbang. Dia tidak lebih dari 16 tahun. Namun, kecantikannya sudah mulai tumbuh. Gadis yang anggun itu tidak memperhatikan anak laki-laki di bawah pohon. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman sekelasnya dan berjalan pergi. Sebuah mobil balap mewah keluar dari gerbang sekolah, dan seorang anak laki-laki muncul dari mobil. Dia menawarkan tumpangan kepada gadis itu. Gadis itu menolak dengan senyum anggun. Setelah bertukar beberapa kata, mereka berpisah. Tak lama kemudian, ada mobil lain yang menghampiri gadis itu. Dia segera masuk dan mobil itu pun segera berjalan pergi. Chen Fan tidak memperhatikan orang lain. Dia telah mendedikasikan momen ini hanya untuk melihat gadis itu. Dari sejak awal dia berjalan keluar dari sekolah, melambaikan tangan kepada teman-temannya, menolak perjalanan dengan senyum, sampai akhirnya dia pergi dengan sebuah mobil dan menghilang dari pandangan. Pandangannya sedikit pun tidak teralihkan. Setelah beberapa saat, dengan berhati-hati Master Wu mengajukan pertanyaan. Master Chen, haruskah kita mengikuti mereka? Tidak perlu. Aku sudah cukup puas hanya melihat wajahnya. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Ayo pergi. Kata Chen Fan lagi kepada Master Wu. Di dalam benaknya, Chen Fan berkata, aku telah menunggu momen ini selama 500 tahun. Aku punya cukup kesabaran untuk tetap menunggu. Di sana kamu berdiri dengan senyum yang sama, yang saya sukai. Lain kali aku melihatmu, aku akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungimu sampai akhir waktu. Di sepanjang pinggiran provinsi Zhangzhou, dengan bus mewah, dua pria dan seorang wanita berbicara. Mereka adalah Chen Fan, Master Wu dan Asiu. Terlepas dari berapa kali Chen Fan memintanya pergi, Asiu hanya balas menatap dengan mata berair, memohon untuk tetap bersamanya. Master Wu kasihan pada gadis itu dan memohon kepada Chen Fan untuk bepergian bersama mereka. Chen Fan tetap diam, dan Master Wu menganggapnya sebagai izin. Gadis itu dengan cepat terbukti sangat membantu. Ia menangani sebagian besar pekerjaan yang diperlukan, seperti membeli tiket kereta, memesan hotel, dan menanyakan arah. Saat itu Chen Fan menatap Master Wu dengan setengah tersenyum. Master Wu aslinya bernama Wu Sanhe. Senyum di wajahnya membeku ketika dia melihat Chen Fan sedang mengamati wajahnya dengan intens. Kenapa kamu menatapku seperti ini? Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Benarkah? Chen Fan mengeluarkan kristal abu-abu dari sakunya dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di kolam Nagain? Jangan mencoba membodohi saya lagi.
Saya tahu lebih banyak dari Anda tentang kolam naga yin ini. Kristal yin hanya terbentuk di sekitar area di mana spirit yin mengalami konglomerasi. Senyum Master Wu menguap dari wajahnya, tubuhnya bergetar ketika dia tergagap. Master Chen, Anda sudah tahu tentang tempat itu? Bicaralah. Apa itu? Wajah Chen Fan tenang dan tenang. Orang tua itu tidak lagi berani berbohong kepada Chen Fan, jadi dia membagikan semuanya. Sebenarnya, kolam ini memang milik sekte saya. Sekte saya disebut Sekte Hantu Yin. Leluhur kami sebenarnya adalah pencuri makam, yang secara tidak sengaja menemukan makam kuno dari dinasti Tang. Pendiri kami hidup selama dinasti Qin, dan ia menemukan makam kuno periode Tang, dan itu ternyata merupakan harta karun. Dari makam tersebut, ia telah memperoleh teknik rahasia kuno dari keluarga dinasti Tang, dan ia mulai berkultivasi mengikuti metode yang diuraikan menurut teknik tersebut. Setelah beberapa waktu, ia menciptakan Sekte Hantu Yin. Saya adalah murid generasi ketiga dari pendiri kami. Kolam Naga Yin adalah tanah suci yang ditemukan oleh pendiri kami. Master saya menyadari bahwa daerah itu dipenuhi spirit Yin, dan karenanya akan bermanfaat untuk kultivasi. Dia percaya dia akan bisa membuat terobosan dan menjadi penganut Daoisme. Mata Master Wu tiba-tiba kehilangan fokus saat rasa takut muncul di wajahnya. Dia pergi ke kolam itu dan berkultivasi dalam waktu yang cukup lama, tapi dia tidak menyangka akan ada monster di kolam itu. Apa? Ada monster? Asiu bertanya memotong dengan terkejut. Ya. Tidak disadari oleh pendiri kami, ternyata ada monster yang hidup di dalam kolam. Master Wu mengumpulkan keberaniannya dan kemudian berkata, itu berbentuk seperti setengah ular dan setengah naga air, tapi bukan keduanya. Mulutnya menghembuskan spirit yin dan esensi qi yang mematikan. Pendiri kami berkelahi dengan monster itu, tetapi ia terluka dan dikalahkan. Luka yang dideritanya ternyata cukup parah, hal itu akhirnya merenggut nyawanya beberapa tahun kemudian. Untungnya, monster itu masih hidup jauh di dalam kolam dan sepertinya tidak ingin membuat kekacauan di dunia. Saya dan dua kakak seniorku pernah pergi ke kolam untuk menyelidiki beberapa tahun yang lalu. Monster itu datang tepat ke arah kami. Kami bahkan tidak berpikir untuk melawan, jadi kami akhirnya hanya mengambil beberapa kristal dari kolam dan melarikan diri. Setelah Wu Shanhe menyelesaikan ceritanya, dia menatap Chen Fan dengan takut. Master Chen, aku benar-benar tidak bermaksud membohongimu. Aku tidak mengatakan yang sebenarnya karena aku takut kamu tidak akan percaya padaku. Ya, itu bukan naga air. Itu hanyalah ular yin. Kata Chen Fan ringan. Seekor naga air asli bisa memanggil angin dan hujan dan mengendalikan aliran udara dengan mudah. Itu adalah makhluk yang melampaui surga. Namun, ular yin kecil itu paling tidak membutuhkan setidaknya 500 tahun untuk bisa mencapai kekuatan seperti itu. Master Chen, Anda sepertinya tahu monster seperti itu? Wu Shanhe terkejut. Tentu saja. Chen Fan menjawab dengan ringan, itu hanya ular yin kecil. Tapi itu sudah membuatmu sangat ketakutan. Jika Wu Shanhe benar, berarti ular yin itu telah tumbuh hingga belasan meter dan mampu menghembuskan yin dan esensi qi. Itu pasti telah mencapai tingkat pencerahan ethereal dalam kultivasinya. Meskipun demikian, sekarang aku hanya mencapai tahap pertengahan dari tingkat pembentukan fondasi. Mungkin akan sulit bagi saya untuk mengambil ular itu sekarang. Begitu berpikir, Chen Fan mengerutkan alisnya. Aku harus masuk ke tahap akhir pembentukan fondasi dan menggunakan teknik immortal atau menambahkan kekuatan sihir pada batu kalsedonku. Chen Fan telah memberi nama jimat giok sumsumnya dengan nama jimat guntur, sejak dia mengalahkan Master Wu. Itu adalah artefak sihir pertama yang dimilikinya di bumi. Chen Fan memutuskan bahwa mereka akan menghentikan perjalanan mereka ke kota Dongdu, dan mulai fokus pada memperbaiki jimatnya untuk saat ini. Dia bertanya pada Wu Shanhe, apakah ada tempat yang cocok untuk kultivasi? Saya juga membutuhkan beberapa herbal untuk membantu kemajuan saya. Herbal untuk kultivasi? Wu Shanhe merenungkan pertanyaan untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia menampar kepalanya dan berkata, ya. Ada salah satu pasar jamu terbesar di kota Jiuding. Oh. Mata Chen Fan bersinar dengan minat. Dia pernah mendengar tentang kota Jiuding sebelumnya. Itu adalah pusat distribusi dan gudang yang terkenal untuk pengobatan tradisional Tiongkok. Chen Fan telah mencari dengan keras ramuan berharga untuk membantunya dalam kultivasi.
Namun, Suzhou adalah kota kecil, dan karenanya memiliki persediaan herbal yang sangat terbatas. Bahkan ginseng berusia 30 tahun akan membutuhkan banyak uang. Chen Fan yakin bahwa begitu dia bisa menemukan cukup herbal tingkat tinggi, dia akan dapat meningkatkan kultivasinya lebih lanjut. Bagus. Mari kita pergi ke kota Jiuding, kata Chen Fan memutuskan. Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin.